Mari saudara yang kekasih, kita siapkan pembacaan Alkitab kita yang pada hari ini kita akan bersama-sama membaca Yehezkel pasal 36 ayat 22 sampai 38. Kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Kalau kita sudah dapat semua, Yehezkel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca kitab Yehezkel ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, yang artinya kami akan membaca dan merenungkan isi hati-Mu untuk mengawali kami di tahun anugerah Tuhan, tahun 2023, agar firman-Mu menjadi suluh dan terang pada jalan hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan membaca Yehezkel pasalnya yang ke-36, Yehezkel 36 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Teknis pembacaannya kita akan baca berbalas-balasan. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung dosa kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel.
Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menamani kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan khotbah, ada puji-pujian. Puji-pujian majelis seluruh Pelsus. Shalom Aleichem. Tadi kalau kita simak lagu yang dibawakan oleh pelayan khusus kan, tak ku tahu kan hari esok. Namun apa? Langkahku tegap. Dan itu lebih penting yang harus kita ingat. Kita tidak tahu akan kehidupan yang akan terjadi ke depan. Tapi kita sudah tahu kehidupan yang telah terlewatkan. Ya. Artinya kehidupan yang sudah lalu itu menjadi kenangan yang tidak bisa lagi akan kembali. Tapi kehidupan yang sekarang adalah kehidupan kekinian yang akan menentukan kita kehidupan yang akan datang ke depan. Artinya kehidupan ini menjadi kekinian kita, ke depan adalah harapan. Jadi kemarin menjadi masa lalu, hari ini kenyataan yang harus kita hadapi, dan ke depan adalah pengharapan kita. Makanya tadi waktu dengar itu lagu, saya jadi termotivasi, ya, termotivasi untuk membuka pembacaan kita ini bahwa sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel juga tidak tahu kehidupan yang akan mereka hadapi. Mereka mengalami banyak sekali perjalanan hidup jatuh bangun dalam kehidupan ini bukan karena Allah membiarkan mereka. Tapi justru karena ketegaran hati
umat Israel. Jadi kalau lagu itu tadi kita nyanyikan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegap. Asal kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita tidak takut dengan kehidupan yang ada. Amin, saudara. Yang harus kita takut adalah ketika kita tidak punya pengharapan. Adalah ketika kita tidak menyadari bahwa Yesus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita, adalah Allah sejarah kehidupan saudara dan saya. Tadi jam 12.00 kita sudah beralih dari tahun 2022 masuk ke tahun 2023. Apa yang baru? Kira-kira menurut kita apa yang baru? Kalau mau lihat rampai muka tetap sama kan? Tidak berubah kan? Pakaian baru ya wajar lah. Kalau memang masih bisa kenapa tidak? Sepatu mungkin baru. Tapi kira-kira yang lebih hakiki apa yang baru? Yang akan membawa kita untuk tetap optimis di tahun 2023. Apa yang baru? Pelsus. Hati. Semangat yang baru. Hidup yang baru. Tapi itu masih abstrak. Ya, masih belum jelas bagaimana tuh semangat. Bagaimana tuh hati. Orang tidak lihat orang hati. Tapi ada satu yang jelas, yang akan merubah situasi rumah kita. Apa kira-kira? Apa tuh yang tergantung-gantung di dinding? Kalender, almanak. Kita perlu tahu ada beberapa jenis penanggalan. Ada penanggalan Jawa, ada penanggalan Hijriah, ada penanggalan kuno, itu suku Maya, ya, itu suku Maya. Ingat, ada film tahun 2000, Kiamat 2012. Itu kan pernah heboh, saudara. Dan ada tahun Masehi. Nah, yang kita bersyukur bahwa seluruh dunia dia bertitik tolak dari penanggalan Masehi. Ya, penanggalan Masehi itu diambil dari Al-Masih, Mesias. Jadi semua suku, apakah penanggalan Hijriah, apakah penanggalan suku Maya, penanggalan kuno atau penanggalan Jawa, itu semua bertitik tolak dari apa? Penanggalan Masih. Penanggalan Masih artinya penanggalan dari titik di mana Yesus lahir. Jadi sekarang setahun 2023. Jadi waktu Yesus lahir kurang lebih 2023 tahun yang lalu. Kita sudah tidak bisa bilang lagi 2000 tahun yang lalu, kan kadang-kadang kita latah 2000 tahun yang lalu. Enggak, ini sudah 2023. Dan proses kehidupan ini akan terus terjadi. Tujuannya apa? Supaya dari waktu ke waktu, dari hari, bulan, tahun, ada perubahan, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya boleh ada hingga saat ini, ada pembaharuan Allah yang Allah mau berikan bagi saudara dan saya. Karena tadi malam ada baca tuh itu yang meninggal, ya kan? Ada berapa kotek kan orang jemaat? 17. Mereka sudah menyelesaikan kehidupan mereka. Tapi saudara dan saya masih terus dibaharui, terus diasah, terus dimurnikan. Sampai pada kedatangannya kembali. Nah, oleh karena itu pembacaan Alkitab kita ada berbicara tentang situasi hati Allah yang mau peduli dengan kehidupan umatnya. Ada 2 kali kalimat di situ dikatakan, bukan karena kamu aku bertindak. Artinya Tuhan mau bilang begini, aku memulihkan kau, aku menolong kamu, bukan karena kamu layak ditolong. Supaya kamu melihat bahwa ketika Allah memurnikan, membaharui Israel, bukan karena amal ibadah mereka, tapi karena Allah mau namanya yang sudah dinajiskan itu menjadi kudus kembali. Karena dalam perjalanan kehidupan Israel ternyata nama Allah begitu gampang diucapkan. Nama Allah menjadi nama yang latah untuk selalu diperkatakan. Bukan lagi nama yang dipakai untuk bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya selalu ulang lewat mimbar ini atau juga mimbar-mimbar kecil. Mari kita seksama penuh dengan kebijaksanaan untuk memakai nama Tuhan yang kudus.
Jangan ketika kita bercerita sedikit-sedikit, oh Tuhan, kung dia ada datang ke sini, oh Tuhan, ternyata kok kayak begini, oh bukan main, oh Tuhan. Ya kan? Saya mau katakan ini saudara, jangan latah memakai nama Tuhan. Ini juga saya katakan buat kita semua bagi jemaat, juga bagi pelayan khusus ya. Kita harus memberikan contoh teladan yang baik. Karena kalau kita mulai terbiasa dengan latah-latah, oh Tuhan, maka ini juga menandakan, kita ingatkan hukum Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Allah akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Pakai nama Tuhan yang kudus itu, yang kadosi itu, untuk bersaksi, untuk menyatakan pertolongan Tuhan, bukan untuk dilatah-latahkan. Amin, saudara. Kalau saudara lihat itu kepada Persus, minta maaf nih, enggak apa-apa, kasih ingat akang. Jangan cumut tuh nama Tuhan jadi latah-latah. Pakai itu di tempat yang baik untuk bersaksi, untuk memperlihatkan kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan Israel sudah menajiskan nama Tuhan. Sehingga orang-orang bangsa-bangsa di mana Tuhan menempatkan mereka atau membuang mereka, mereka melihat di mulut yang satu keluar apa? Kutuk dan berkat. Dari mulut yang sama keluar puji-pujian kepada Allah, tapi juga penajisan nama Tuhan. Dan ini Allah tidak mau. Nah, oleh karena itu ini awal tahun yang baik. Kita harus punya mindset yang baik. Cara berpikir yang baik, bagaimana saya menjadi pribadi Kristen yang semakin hari semakin menjaga kekudusan nama Tuhan. Apalagi kalau kita mau supaya orang menerima apa yang kita katakan, kadang-kadang kan karena kita begitu mau supaya orang terima apa yang kita saksikan atau perkatakan, kadang-kadang orang katakan, aduh betul, demi Tuhan, tolong. Tidak boleh seperti itu saudara. Dia mau betul, dia mau tidak betul apa yang Tuhan mau sampaikan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, apalagi pakai-pakai, aduh demi Tuhan, jangan. Siapapun kita manusia bisa saja kita blank pikiran. Kita pikir apa tuh yang Tuhan mau bilang, so betul. Apa tuh yang Tuhan lakukan, so betul. Padahal sedikit celah saja kita bisa keliru berkata-kata. Kita bisa keliru bertindak. Dan untuk karena itu Tuhan katakan di dalam pembacaan kita tadi, Allah bertindak untuk mengembalikan kekudusan namanya yang sudah dinajiskan oleh umatnya. Karena Allah mau bangsa-bangsa yang melihat umat Israel, melihat perkataan yang baik keluar dari umat pilihan Allah. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, mari kita lihat di dalam perjalanan kehidupan ini, ketika Allah memulihkan namanya, agar nama yang sudah dinajiskan itu menjadi nama yang kudus, maka Allah berkuasa bukan hanya memperbaiki namanya yang sudah sudah dicela oleh umatnya sendiri, tapi Allah juga berkuasa memulihkan umat itu sendiri. Mari kita lihat di sini ada pentahiran, ada penyucian yang dilakukan Allah secara universal. Pertama yang dia murnikan siapa? Namanya. Agar nama ini yang punya kuasa ini dikembalikan lagi dalam posisinya yang semula. Karena firman Tuhan dikatakan tidak ada nama lain Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang berkuasa selain nama Yesus Kristus. Jadi nama Allah, nama Yesus sama. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, mari kita lihat tadi saya katakan pertama Allah memulihkan namanya agar nama ini kembali menjadi nama yang kadosi, yang kudus. Tetapi Allah juga memurnikan, menguduskan umat pilihannya supaya umat pilihan Allah ini dikuduskan. Nah, oleh karena itu inilah pentahiran secara universal. Allah menguduskan umatnya. Apa yang dikuduskan saudara? Pertama apa? Hati. Kenapa Allah dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru dan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kitab Pengamsal katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita jahat, jangan harap ada perkataan
yang baik keluar dari bibir mulut. Jangan harap ada tindakan yang baik keluar dari bibir mulut. Karena semua bermula dari apa? Hati. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, manusia diberikan hati yang baru. Dijauhkan dari hati yang keras yang membawa mereka kepada dosa kenajisan. Dosa menyembah berhala-berhala. Itu kan hati yang keras. Hati yang penuh dengan kenajisan. Dan ini dipulihkan. Supaya apa? Hubungan yang tadinya terpisah oleh dosa, Taman Eden yang tadinya satu, terpisah oleh dosa, tapi ini lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, ini menjadi satu lagi. Allah yang terpisah dengan manusia, Allah mau menjumpai manusia lewat Yesus Kristus, dan manusia bisa menjumpai Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu tuh salib yang memisahkan apa yang terpisah. Nah, oleh karena itu saudara, saya bersyukur, kita harus bersyukur kalau kita ada di tahun baru tahun 2023. Kita harus percaya bukan hanya umat Israel yang akan terus dibaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tapi saudara dan saya juga sedang mengalami proses pembaharuan yang terus Tuhan lakukan. Supaya apa? Kita melihat Dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, ini lagu, saya pernah ingat di kampus ada tuh lagu Ibrani, dia tuh syairnya begini. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eha. Itu dia bilang begini. Shema Israel, dengar Israel. Tuhan itu Allah kita. Adonai Elohim, Adonai Eha. Tuhan itu satu. Jadi dengar kita semua. Tuhan itu Allah kita. Yesus Kristus itulah Tuhan. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan katakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada siapapun. Supaya kita tahu, kita tidak bisa menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani ini kita tidak tahu. Kembali lagi ke lagu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun ada prediksi-prediksi dunia, ini tahun inflasi. Ini tahun ada pelayanan di instansi luar. Mereka katakan, pendeta, ini tahun krisis moneter, tahun 2023. Yang saya sudah katakan waktu khotbah yang lalu, ketika Pak Jokowi kan berjumpa G20 di Bali, dalam percakapan dengan tokoh-tokoh dunia, apa penilaian mereka untuk tahun 2022? Mereka bilang apa? Tahun kesuraman. Lalu bagaimana Pak Jokowi bilang dengan prediksi di tahun 2023? Apa yang mereka katakan? Tahun kegelapan. Dan sekarang Inggris dengan Prancis sudah membatasi kehidupan mereka, batas jam 10 malam. Setelah itu pemadaman, hanya satu-satu lampu yang menyala. Untuk apa? Mengurangi pemakaian batu bara untuk pembangkit tenaga listrik. Uang ada saudara, tapi bahan tidak ada. Atau bahan ada, uang tidak ada. Itu tuh krisis moneter. Nah, kalau kita melihat batu bara, kita lihat minyak, kita lihat apalagi gas, semua berasal dari mana? Bumi. Ya kan? Nah, siapa yang kerjakan di dalam bawah bumi itu? Apakah ada manusia di situ? Tidak ada. Yang ada adalah kuasa Allah. Dan saya mau katakan begini saudara. 2 tahun kita bergumul dengan COVID. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya kita melihat peristiwa COVID ini adalah cara Allah merestart, membaharui kembali umat manusia yang tadinya jauh dari Tuhan harus kembali dekat. Yang tidak terlalu mengandalkan Tuhan harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Makanya ada istilah new habit, kebiasaan baru, ya kan? Pakai hand sanitizer karena ini virus-virus yang ada di uang memang bisa orang pegang uang kok langsung minta maaf langsung korek hidung, atau mungkin baan mulut. Tapi mari kita lihat sekarang, so di mana hand sanitizer? Kalau dulu orang jalan mesti ada hand sanitizer di tas ya. So di mana itu cuci tangan di depan-depan gedung atau di depan-depan toko? So enggak ada semua.
Artinya apa saya pahami, saya meneliti di sini ternyata manusia takut mati. Tapi begitu dikatakan wabah lewat, bahkan pemerintah, Menteri Kesehatan sudah mencabut PPKM, ya toh. Tapi bukan berarti kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tapi paling tidak kita mulai menghargai bagaimana arti kebersihan itu, bagaimana arti kita hidup mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Seperti pembacaan kita dikatakan bahwa pentahiran ini, pemurnian ini, itu bilang sama kayak kain dan dicuci. Semua kotoran-kotoran dilepaskan. Supaya pakaian ini bersih. Dan oleh karena itu saya mau katakan, bukan hanya manusia. Perhatikan pertama nama Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan manusia. Diberikan hati yang baru dan roh. Supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Tidak lagi hidup dalam penyembahan berhala, tapi sungguh-sungguh Shema Yisrael, Adonai Elohim. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Jangan kita coba mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan. Karena kalau kita mencoba mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan, seperti dikatakan dalam pembacaan kita, ada ilah-ilah modern, maka kita akan terjebak dalam penyembahan berhala. Karena berhala tidak jauh, saudara. Berhala semakin hari semakin dekat. Kalau dulu tersembunyi, dulu tidak nampak, sekarang semakin hari semakin dekat. Dan itu dekat sekali di tangan kita sendiri. Apa itu? HP. Bukan tidak mungkin, minta maaf. Ada di antara kita mungkin HP-nya kurang terbuka terus. Jadi dia tidak fokus beribadah. Dia kurang lihat-lihat. Baru lihat pendeta, baru oh iya. Tapi dia lihat lagi. Karena ada sesuatu yang masuk di HP-nya. Lalu tergoda lah. Maaf lagi ibadah. Saya mau katakan saudara, itu juga adalah kita mencederai kekudusan Allah. Mencederai peribadatan ini. Kita diminta untuk fokus dalam hidup. Supaya apa? Kita semakin melihat bahwa Allah mengkuduskan namanya. Allah mengkuduskan umat manusia. Tapi juga Allah mengkuduskan air, tanah, dan udara di mana kita hidup. Perhatikan pembacaan kita dikatakan alam akan menumbuhkan gandum. Akan ada buah dari pohon-pohon. Ini berarti tanah ini diberkati oleh Tuhan. Tapi juga udara diberkati oleh Tuhan. Tetapi juga kita melihat bahwa perjalanan kehidupan yang kita jalani, kita diingatkan bahwa bagaimana Allah mentahirkan kita dan memberikan kita suatu hati yang baru, roh yang baru untuk kita berbalik. Berbalik dari mengandalkan diri sendiri, berbalik dari mengandalkan kekuatan dunia, dari percintaan dengan dunia. Ini roh kenajisan, saudara. Roh kenajisan itu, minta maaf sekali lagi, di HP kita. Makanya saya katakan kalau kita membaca Alkitab, mari kita buka Alkitab atau boleh Alkitab. Tapi cukup untuk baca firman. Tapi habis itu tolong matikan dulu itu Alkitab. Kita bilang Alkitab dari smartphone, saudara. Kenapa? Itu bisa masuk berita, itu bisa masuk gambar dan bisa meracuni kehidupan kita, pikiran kita. Minta maaf, beberapa waktu yang lalu ada ayah yang mencabuli anak kandungnya. Ada ayah yang mencabuli anak tirinya. Ini begitu ditanya, kenapa bisa melakukan itu? Seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya, yang harusnya menjadi imam bagi keluarga, tapi dia rela mencabuli anaknya. Seorang papa tiri juga bisa mencabuli anak tirinya. Apa jawabannya, saudara, ketika mereka ditanya di kantor polisi? Mereka katakan begini, soalnya habis nonton tuh film di HP, ada roh-roh kenajisan yang bisa mengganggu kita lewat HP. Jadi ini juga kita harus kasih warning untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita. HP itu bagus, itu tanda kemajuan teknologi. Karena sekarang orang percaya sudah tidak lagi susah-susah untuk memberitakan Injil. Coba tulis juga itu di HP, orang semua akan baca. Dan sekarang saya mau katakan, banyak orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat HP. Tapi di sisi lain, banyak juga orang jatuh karena HP.
Nah, ini kita terus dibaharui, saudara. Supaya apa? Kehidupan yang kita jalani kita semakin dimurnikan dan kita menjadi seperti umat kesayangan Tuhan. Seperti apa maunya Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan mau minta supaya kalau kita mau menjalani hidup ini, supaya kalau kita mau hidup kita diberkati, kita mau diberkati dalam kehidupan kita, dalam relasi dengan keluarga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam segala usaha. Ada satu hal yang Tuhan inginkan. Kita bisa lihat dalam pembacaan kita. Di situ dikatakan bahwa aku menginginkan, saya ambil dulu yang terakhir ayat 37. Aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku. Meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Kata meminta, saudara, menunjukkan kerendahan hati. Kata meminta menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan. Makanya kita harus minta. Kan firman Tuhan bilang apa? Mintalah, maka kau akan diberi. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Cari, maka kau akan mendapat. Jadi Tuhan tidak langsung kasih orang, ini, ambil. Enggak. Tuhan bilang minta. Karena Tuhan mau kita punya kerendahan hati. Minta Tuhan, pulihkan kehidupanku Tuhan. Kalau di tahun 2022 tadi ada banyak kenajisan, ada banyak penyangkalan diri untuk hidup dalam roh-roh dunia ini, untuk mengandalkan ilah-ilah lain. Maka biar Tuhan di tahun 2023 ini, saya minta Tuhan baharui hatiku, hubunganku dengan suamiku, dengan istriku, dengan anak-anakku, dengan adikku, dengan kakakku. Tuhan tolong pulihkan. Itu kita minta, saudara. Supaya kita tahu, hanya orang yang meminta, dia akan diberi. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani ini, kita diingatkan, bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, kita dikatakan kita sudah ditahirkan oleh apa? Oleh air yang jernih. Akulah sumber kehidupan. Akulah air yang segar. Dikatakan dalam pembacaan kita, aku akan menjemput, ayat 24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Tujuannya apa, saudara? Ini berbicara terakhir antara parusia dan eskatologi. Boleh kan pendeta pakai ini istilah supaya juga orang tahu nih, apa itu parusia? Parusia yang orang solewati. Ada 4 minggu Advent. Minggu yang di masa lalu itu minggu sebenarnya kedatangan Sang Juru Selamat, Raja segala raja. Tapi di era kita yang kekinian ini, itu bukan lagi kedatangan Sang Juru Selamat, tapi kedatangan Hakim yang adil. Lalu kita akan masuk di masa eskatologi, masa akhir zaman, yang kita tidak tahu kapan itu datang. Jadi kita ada di tengah-tengah antara parusia, hidup terus dalam pertobatan sambil menuju ke masa eskatologi, masa akhir zaman yang oleh dunia dikatakan kiamat. Ya. Supaya kita memahami di tahun 2023 ini, aku harus lebih baik, aku harus lebih kudus, aku harus lebih saling mengasihi, aku harus saling mengampuni, aku mau semakin diubahkan. Karena kehidupan kita tidak hanya bekerja, kita tidak hanya bergaul, tapi kita sedang diubahkan, terus diubahkan. Supaya ketika eskatologi itu datang, akhir zaman itu datang, orang tidak perlu lagi takut. Karena hari-hari yang kita jalani ini kita terus dibaharui. Kan ada perkataan, kamu harus lahir baru. Kapan itu lahir baru? Setiap saat. Setiap menit, karena setiap saat, setiap menit kita bisa berdosa. Nggak usah salah. Ketika sebentar orang keluar jadi pulang, ketemu mungkin dengan teman atau siapa, langsung berkata, Kak Ude. Karena senangnya tuh, mari nggak lupa cuma, Kak Ude. Aduh, dari mana kan? Sudah harus berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa bilang ini tradisi. Tapi kita harus berubah. Kekudusan perkataan, kekudusan pikiran kita, itu menandakan kita siap menyambut eskatologi.
masa akhir zaman. Dunia boleh berubah, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Allah dan kuasa Allah bagi saudara dan saya. Dunia boleh diprediksi akan terjadi inflasi, akan terjadi krisis moneter, tapi kita tetap berkata di dalam Yesus kita dapat menjalani kehidupan ini. Amin, saudara. Maka firman Tuhan katakan, memasuki hari yang baru, tahun yang baru, mari kita minta Tuhan berikan aku hati yang baru. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Saudara